ini. Dalam Ibrani 13 tadi dengan judul nasihat dan doa selamat. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Pemimpin-pemimpin yang dimaksud di sini saudara bukan pemimpin sekuler, tetapi pemimpin-pemimpin rohani. Yang dimaksud pemimpin-pemimpin rohani adalah pendeta kah, gembala kah, majelis kah, penginjil kah, tua-tua rohani kah, itu pemimpinmu dalam jemaat, dalam gereja, dalam organisasi. Amin. Haleluya. Ulangi lagi, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yang saudara lihat adalah pemimpinmu secara rohani. Kalau hidupnya seturut kehendak Allah, itu ikuti. Tetapi kalau pemimpin rohanimu tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah, wajib juga bisa menegur saudara. Iya kan? Seperti itu. Bahwa bapak sudah salah langkah, ibu sudah salah langkah. Tuhan ajar tidak seperti itu. Itu wajar aja. Supaya kita kembali sadar. Oh ya betul ya, saya salah. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya saudara. Yesus Tuhan Allah kita tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyertai saudara dengan saya. Apabila kita ada di dalam firman-Nya saudara. Kalau kita jauh dari firman-Nya, kita terpisah dengan firman-Nya saudara, maka hidup ini menjadi hampa, hidup ini menjadi kosong, hidup ini menjadi kering, hidup ini menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita hidup dalam rancangan Allah, mengandalkan Tuhan, Tuhan yang pimpin kehidupan saudara dengan saya. Karena Matius 28 ayat 20 mengatakan, Tuhan Yesus menyertai anak-anaknya, umatnya sampai penghujung akhir zaman. Sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita. Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita. Sampai kita ketemu dengan Tuhan di sorga, muka dengan muka. Seperti itu. Yesus Kristus tetap sama saudara. Karena perkataan Yesus 2000 tahun yang lalu dia sudah bilang, langit dan bumi akan berlalu dan unsur-unsurnya akan dilalap dengan api dalam surat Petrus itu. Tetapi perkataan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Karena perkataan Yesus itu adalah firman-Nya sendiri. Dia sendiri. Dia dari mulanya ada sampai kekal saudara. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Saudara-saudara tahu, yang dimaksud sini bukan makanan-makanan yang kita makan nasi, makan roti, makan kue, tetapi ini berbicara tentang pengajaran, pelajaran. Pengajaran yang benar yang datang daripada Tuhan itu memberikan kehidupan, memberikan kesegaran, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan rohani kita dibangun saudara. Amin. Itulah sebabnya dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Ada kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Nya saudara. Iman kita makin diteguhkan, iman kita makin diperkuat, iman kita makin dibangun sehingga kokoh berdiri teguh sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Nah seperti itu. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara harus tahu, harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah korbankan dirinya untuk menguduskan umatnya, menguduskan saudara dengan saya. Dalam surat Roma dikatakan kita telah ditebus, kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan.
Kita telah dibeli oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Dibeli dengan mahal, dengan cuma-cuma saudara, dikaruniakan kepada kita. Siapa yang tidak bangga itu? Anak-anaknya secara gratis dan cuma-cuma. Haleluya, amin. Itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan hidup bermain di dalam dosa, tetapi harus hidup benar, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Sebab kalau kita kembali lagi ke dalam dosa saudara, itu bayarannya sangat mahal. Haleluya. Kita masih main-main dengan dosa saudara. Bayarannya nanti di masa kesengsaraan, antikris akan menguasai dunia. Karena waktu antikris bekerja saudara, umat Tuhan sudah tidak ada di mana antikris akan berkuasa. Tapi Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 dan 6. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah dibawa lari ke tahta Allah. Dan sebagian lagi sudah dibawa ke padang gurun pengungsian selama 3,5 tahun. Haleluya, haleluya. Saudara mau pilih mana? Ayat 13 di situ, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya saudara. Ini yang saya mau bilang kepada saudara. Setiap orang yang sudah mengambil bagian dalam Yesus Kristus saudara, pasti mengalami tantangan karena salib. Bisa difitnah padahal kita tidak berbuat salah. Bisa dihina, iya kan? Bisa diolok-olok dan sebagainya. Itu. Haleluya, haleluya. Perhatikan ayat 13 ya. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya saudara. Kalau Tuhan Yesus sudah mengambil bagian dalam kehidupan kita, dia menderita karena kita. Kita juga sekarang mengambil bagian dalam kehidupan Yesus. Rela menderita karena Yesus. Iya kan? Rela pikul salib karena Yesus. Rela diinjak-injak jabatan ke martabat ke kedudukan karena Yesus. Iya kan? Artinya bahwa kita tidak mempertahankan harga diri kita lagi dalam mengikut Yesus saudara. Kita siap direndahkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang penting Tuhan dimuliakan. Kuduskan Kristus dalam hidupmu kalau engkau mengalami seperti itu. Mungkin di kantor kah, di sekolah kah, di mana kah, begitu kan? Seperti itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang saudara. Tuhan bilang kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sekalipun jemaat di sini punya tanah sendiri. Buat saya dari kampung ini, kampung apa namanya? Hoso. Saya asli dari sini, tapi Alkitab sudah bilang apa? Mari baca ulang ayatnya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, saudara. Karena kenapa, saudara? Setiap kita manusia pasti kita akan meninggalkan tanah kelahiran kita alias kita meninggal saudara. Dan kita pulang ke rumah Bapa yang kekal di sorga. Dalam Yohanes 14 ayat berapa itu? Coba lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat. Haleluya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, saudara. Itulah kota kita, itulah negeri kita, itulah tanah air kita nantinya di kerajaan surga. Itulah sebabnya Tuhan katakan kamu harus setia sampai akhir, tekun sampai akhir, saudara. Takut akan Allah senantiasa, supaya dalam hidupmu selalu memuliakan Tuhan. Seperti itu. Nah, lalu yang berikut lagi,
Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 15 ini seperti pagi hari ini kita lakukan. Kita memuji Tuhan dengan lidah mulut bibir kita. Dengan sungguh-sungguh puji-pujian keluar dari dasar hati, meluap di mulut untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menghadirkan hadirat Allah, untuk mengundang urapan yang baru dari Tuhan turun menguasai kita, sehingga dalam gereja kita, dalam ibadah kita ada suasana surga yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kelegaan, pemulihan. Itu janji Tuhan bagi anak-anaknya. Adakah saudara merasakan hari ini? Seperti itu kan? Nah, haleluya, 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 haleluya. Lalu yang berikut lagi ayat 16 itu, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau engkau diberkati dengan Tuhan, jangan tahan berkat, tapi korban kali itu untuk pekerjaan Tuhan. Siapa yang kemarin ikuti acara peresmian gereja di IKUP ya? Saya datang tapi saya terlambat, saudara. Saya duduk di luar aja. Tapi saya salut mereka yang ada di sana, terutama jemaat di sana, saudara, berani korbankan untuk pembangunan gereja sebesar 1 miliar dari jemaat. Jemaatnya tidak banyak, sedikit saya sudah lihat, tapi berani korbankan 1 miliar. Dari pejabat, dari wali kota, dari bupati, dari Mebran, dan mungkin anak-anak Tuhan yang lain, saudara, korban ada yang ratusan juta, puluhan juta, saudara. Sehingga gereja itu bisa dibangun dengan anggaran 2 miliar lebih barangkali, saudara. Itu bayangkan ya. Nah, ini yang Tuhan mau. Kalau kita diberkati Tuhan, jangan tahan berkatmu. Haleluya, amin. Ulangi lagi di ayat 16 itu, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah, saudara. Hidup kita mau diberkati, kita mau umur panjang, saudara. Tanaman kita di kebun mau diberkati, tumbuh dengan segar. Pekerjaan kita mau lancar, jabatan mau naik terus, saudara. Lakukan bagian ini, karena korban-korban yang demikian berkenan kepada Tuhan. Karena sumber hikmah daripada Tuhan, sumber berkat datang daripada Tuhan, sumber kesehatan datang daripada Tuhan, dan kata lain umur panjang, kekayaan datang daripada Tuhan, saudara. Demikianlah firman Tuhan sampai di situ.